Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang persamaan lingkaran melalui 3 titik. Jadi kemarin di pertemuan terakhir kita sudah membahas persamaan lingkaran bentuk kanonik ya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk hari ini bagaimana jika ada 3 buah titik yang terletak pada lingkaran? Nah, persamaan lingkarannya seperti apa? Nah, untuk itu kita akan bahas bagaimana ketika hanya diketahui 3 titik pada lingkaran, kemudian kita diminta untuk menentukan persamaannya, seperti itu. Nah, jadi di sini misalkan diberikan 3 titik pada lingkaran ya. Ada x1, y1, kemudian ada x2, y2, ada x3, y3. Untuk menentukan persamaan lingkarannya, nah di sini saya tuliskan langkahnya ya. Nah, yang pertama, substitusikan ketiga titik ke dalam persamaan kanonik lingkaran. Nah, di sini saya menggunakan persamaan kanonik ya, biar lebih mudah. Nah, pertemuan terakhir kita sudah membahas kanonik ya, yang mana persamaan kanonik itu di sini saya tuliskan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, sehingga dari hasil kita mensubstitusikan di sini akan mendapatkan 3 persamaan baru. Nah, yaitu di sini ada persamaan 1 ya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah C sama dengan 0. Kemudian persamaan kedua yaitu X2 kuadrat Y2 kuadrat AX2 BY2 ditambah C sama dengan 0. Persamaan ketiga ada X3 kuadrat ditambah Y3 kuadrat ditambah AX3 ditambah BY3 ditambah C sama dengan 0. Jadi dari X1, Y1 yang pertama kita substitusikan ke kanonik, jadi yang X dan juga Y-nya kita ganti dengan X1, Y1, yaitu titik-titik yang diketahui tadi ya. Nah, sehingga nanti di sini kita akan mendapatkan variabelnya itu A, B, dan juga C. Jadi X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 kan suatu titik. Jadi nanti sudah berupa angka. Nah, sehingga variabelnya hanya A, B, dan juga C. Nah, kita mencari nilai A, B, dan juga C-nya untuk menentukan persamaan lingkarannya. Kemudian, setelah kita dapatkan 3 persamaan ini, langkah selanjutnya adalah eliminasi persamaan 1, 2, dan 3 untuk mendapatkan nilai A, B, dan juga C. Nah, jadi langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan 1, 2, dan 3. Untuk eliminasi di sini, saya tekankan ya, kita bisa eliminasi 1 dan 2 dulu ya, persamaan 1 dan 2 atau persamaan 1 dan 3. Jadi untuk eliminasi ya, eliminasi di sini ini kita 1 dan 2 dulu boleh, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Nah, di sini boleh. Jadi kita bisa melihat nanti yang lebih mudah dieliminasi yang mana dulu. Nah, ini yang kita pilih. Jadi tidak harus 1 dan 2 dulu, atau 1 dan 3 dulu, atau 2 dan 3 dulu. Nah, ini tidak ada
keharusan. Jadi kita melihat mana yang lebih mudah dulu untuk dieliminasi, seperti itu. Nah, nanti hasil dari eliminasi ataupun nanti di substitusi ya, gabungan metode eliminasi atau substitusi, yang jelas kita mencari nilai ini A, B, dan juga C. Nah, nanti sehingga akan diperoleh persamaan lingkaran ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi nanti kita kembalikan ke persamaan kanonik lagi. X dan juga Y-nya kita tulis X dan juga Y, kemudian A yang kita dapatkan kita masukkan di sini. AX di BY, kemudian di C. Sehingga nanti kita membentuk persamaan lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soalnya ya. Nah, di sini contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui 3 titik. Ada titik A, 2,-4, kemudian titik B, 5,-1, dan titik C, 2,2. Nah, kita tuliskan dulu ya persamaan lingkarannya. Persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini persamaan kanoniknya ya. Nah, sekarang kita substitusikan satu persatu titiknya. Nah, yang pertama ya, ini substitusi. Nah, yang pertama ini titik A 2,-4. Nah, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya sehingga menjadi 2 kuadrat ditambah -4 kuadrat ditambah A dikali 2 ditambah B dikali -4 ditambah C sama dengan 0. Oke, di sini 2 kuadrat berarti 4, kemudian ditambah -4 kuadrat berarti 16 ya, negatif kali negatif berarti positif. Ditambah A dikali 2 berarti 2A. Kemudian ditambah B dikali -4 berarti menjadi min 4B. Ya, positif dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian ini ditambah C sama dengan 0. Oke, kemudian di sini 4 dan juga 16 berarti 20 ya hasilnya. 4 ditambah 16, 20 ditambah 2A dikurangi 4B ditambah C sama dengan 0. Atau karena di sini angka sendiri, kita jadikan 1 di kanan, atau yang ada variabel di kiri, kemudian yang angka kita jadikan 1 di kanan, sehingga di sini menjadi 2A min 4B ditambah C sama dengan negatif 20. Ya, di sini positif, kemudian di sini menjadi negatif. Nah, ini adalah persamaan 1. Ya, persamaan 1. Jadi kita sudah punya satu persamaan dari titik A. Nah, selanjutnya kita substitusikan titik B. Titik B yaitu 5,-1. Nah, maka ketika kita substitusikan menjadi 5 kuadrat ditambah -1 kuadrat
ditambah A dikali 5 ditambah B kali min 1 ditambah C sama dengan 0. Atau 5 kuadrat berarti 25 ditambah negatif 1 kuadrat berarti 1 ditambah A kali 5 berarti 5A, kemudian ditambah B dikali negatif 1 berarti min B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan satu angkanya, kita tambahkan menjadi 26 ditambah 5A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Atau kita buat sama dengan yang atas tadi ya, yang variabel di kiri kemudian angkanya di kanan. Berarti ini menjadi 5A min B plus C sama dengan negatif 26. Nah, ini persamaan 2. Nah, kemudian kita substitusikan titik C ya. Titik C. C itu 2,2. Nah, titik C 2,2 kita substitusikan, maka menjadi 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali 2 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini menjadi 2 kuadrat ini 4 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah A kali 2 berarti 2A ditambah B kali 2, 2B ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kita jadikan satu sama seperti yang tadi. 4 tambah 4 berarti 8 plus 2A plus 2B plus C sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan 2A plus B plus C sama dengan negatif 8. Nah, ini persamaan 3. Ya, persamaan 3. Nah, jadi kita sudah dapat 3 persamaan. Ya, persamaan pertama yang ini ya, persamaan 1, kemudian persamaan kedua, persamaan ketiga. Nah, kemudian langkah selanjutnya tadi kita eliminasikan ketiga persamaan ini untuk mendapatkan nilai A, B, dan juga C. Nah, tadi saya katakan ya, kita tidak harus eliminasi 1 dan 2 dulu, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Nah, yang jelas kita bisa memilih yang mana yang lebih mudah untuk dieliminasi dulu. Nah, bisa dilihat ya, kalau 1 dan 2, di sini ada 2A, 5A, 4B, negatif B, kemudian ada C, dan juga C. Nah, kalau kita eliminasi 1 dan 2, maka kita mengeliminasi nilai C. Nilai C-nya akan habis. Masih ada nilai A dan juga B. Nah, ketika kita eliminasi 1 dan 3, dilihat ada 2A, di persamaan 3 juga ada 2A, di persamaan 1 ada negatif 4B, di persamaan 3 ada positif B, kemudian di persamaan 1 ada C, di persamaan 2 juga ada, persamaan 3 juga ada C. Nah, sehingga kita bisa mengeliminasi 1 dan 3 dulu, karena ada 2 variabel yaitu A dan juga C yang bisa langsung kita eliminasi secara bersamaan karena sama-sama ada 2A dan juga ada C. Ya, langkah selanjutnya kita eliminasi. Nah, eliminasi yang pertama bebas ya tadi. Nah, ini kita pilih 1 dan 3 dulu. Jadi eliminasi 1 dan 3.
ya, persamaan 1 dan persamaan 3. Kita tuliskan 2A min 4B plus C sama dengan negatif 20. Kemudian persamaan 3 ada 2A plus B plus C sama dengan negatif 8. Nah, ini kita kurangkan. Ya, 2A dikurangi 2A berarti habis, ya, 0, 2A dikurangi 2A. Kemudian negatif 4B dikurangi B, berarti menjadi negatif 5B. Oke, sebentar, maaf, ini ada sedikit kesalahan ya. Yang persamaan 3 di sini 2B ya, 2A ditambah 2B. Nah, ini 2B. Maka di sini juga 2B. Jadi negatif 4 dikurangi negatif 2B. Di sini hasilnya menjadi negatif 6B. Oke, sebentar. Oke, berarti negatif 4 dikurangi 2B menjadi negatif 6B ya, negatif 6B. Kemudian C dikurangi C, ini tambah 0. Sama dengan negatif 20 dikurangi negatif 8, berarti min dikurangi min. Ya, min dalam kurung min, berarti menjadi plus 8. Negatif 20 ditambah 8 berarti negatif 12. Nah, sehingga di sini min 6B sama dengan min 12. Atau B sama dengan min 12 dibagi min 6. Atau sama dengan 2. Ya, min 12 dibagi min 6 ini sama dengan 2. Nah, sehingga kita sudah peroleh B di sini sama dengan 2. Ya, B sama dengan 2. Nah, kita sudah dapatkan B sama dengan 2. Nah, karena kita sudah eliminasi 1 dan 3, maka kita bisa mengeliminasi 1 dan 2 untuk selanjutnya, atau 2 dan 3. Jadi tidak boleh 1 dan 3 lagi. Nah, kita bisa 1 dan 2. Nah, untuk lebih mudah, kalau misalkan 1 dan 2 tadi, ketika kita eliminasi, kita kan hanya mengeliminasi C saja, ya kan? Yang sama adalah C-nya. Jadi, di persamaan 1 yang sama di sini adalah C, kemudian di persamaan 2 juga C-nya. Nah, kita sudah punya nilai B, sehingga nilai B ini kita masukkan ke persamaan 1 dan persamaan 2, baru kita eliminasi, seperti itu. Oke, saya lanjutkan di sini ya. Persamaan 1 itu 2A min 4B plus C dikurangi 20. Oke, atau kita tuliskan dulu substitusi B sama dengan 2 ke 1 dan 2. Kemudian lalu kita eliminasi. Jadi kita substitusikan dulu, baru kita eliminasi 1 dan 2. Ya. Oke, sebentar. 1 tadi 2A min 4B plus C sama dengan min 20. Jadi 2A min 4B plus C sama dengan min 20. Oke, kemudian yang kedua atau persamaan 2, 5A min B plus C sama dengan min 26. 5A min B plus C sama dengan min 26. Nah, ini kita substitusikan ya. B sama dengan 2, ini juga B sama dengan 2. Nah, sehingga ini menjadi 2A min 4 kali 2 tambah C sama dengan min 20. Atau ini sama dengan 2A min 8
plus C sama dengan min 20. Oke, ini sama dengan 20 ya. Nah, atau ini bisa kita tuliskan angkanya ke kanan ya, menjadi 2A plus C sama dengan min 12. Nah, kemudian yang persamaan ketiga juga kita substitusikan 5A min B-nya adalah 2 ya, berarti ini 2 plus C sama dengan min 26. Atau 2A min 2 plus C sama dengan min 26. Nah, ini berarti kita tuliskan maaf, ini 5 ya, bukan 2. Ini 5A, maaf. 5, ini 5A. 5A plus C sama dengan min 24. Nah, yang kita eliminasi adalah yang ini. Ya, kita eliminasi setelah kita substitusikan. Sehingga 2A, kemudian di sini ada 5A, 2A dikurangi 5A, berarti min 3A. C dikurangi C, habis. Kemudian min 12 dikurangi min 24, berarti menjadi plus 24, min 12, berarti ini 12. Atau min 3A sama dengan 12, A-nya sama dengan 12 per min 3, atau A sama dengan min 4, atau negatif 4. Nah, di sini kita sudah punya nilai A. Nah, untuk menentukan nilai C, maka kita bisa mensubstitusikan ke persamaan ini ya, atau persamaan ini. Misalkan ke 2A plus C sama dengan min 12 ya. Kita substitusikan. Substitusi A sama dengan min 4 oke, misalkan ini persamaan 4 ya. Nah, ini persamaan 4, kemudian yang ini persamaan 5. Nah, ke persamaan 4. Sehingga diperoleh 2A plus C sama dengan min 12, atau 2, hanya kita ganti min 4, berarti min 4 plus C sama dengan 12. 2 kali min 4 berarti min 8 ya. Plus C sama dengan ini min 12. Sehingga C-nya sama dengan 8, kanan jadi positif, berarti min 12 plus 8, menjadi min 4. Nah, sehingga kita sudah punya nilai A, B, dan juga C ya. Tadi kita sudah dapatkan ya. B-nya di sini sama dengan 2. Kemudian A-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan negatif 4 ya. Sehingga kita dapatkan A sama dengan 2, A sama dengan negatif 4 ya. Sebentar. Oke, A sama dengan negatif 4, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 4. Nah, sehingga persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ya, A-nya negatif 4, berarti min 4 kali X ditambah B-nya adalah 2, Y ditambah C-nya adalah negatif 4, berarti min 4 sama dengan 0. Nah, atau bisa kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X plus 2Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya.
Jadi langkahnya tadi kita eliminasi, kemudian kita substitusikan dulu yang titiknya ke persamaan kanonik, kemudian kita eliminasi persamaan yang kita dapatkan. Nah, di sini langkahnya lebih cepat ya, karena di persamaan atau eliminasi persamaan yang pertama kita sudah langsung mendapatkan satu variabel ya. Nilai dari variabel B sudah ketahuan. Nah, kita langsung eliminasi lagi, dapat A, kemudian kita substitusikan dapat C. Nah, ini lebih cepat. Nah, nanti di sini yang pertama kan saya eliminasi 1 dan 3 dulu. Nah, nanti kalau ada soal tidak harus eliminasi 1 dan 3 dulu. Bisa 1 dan 2 dulu atau 2 dan 3 dulu. Nah, nanti tergantung yang mana yang mudah untuk dieliminasi terlebih dahulu. Oke, untuk materi persamaan lingkaran melalui 3 titik seperti itu. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami. Nah, di sini ada latihan soalnya. Ya, tentukan persamaan lingkaran melalui titik K, L, dan juga M. Nah, silahkan coba dikerjakan buat latihan di rumah. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Jadi kita membahas tentang persamaan lingkaran melalui 3 titik. Oke, banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.